Dalam rangka pekerjaan, ada kalanya seorang pegawai atau karyawan ditugaskan oleh perusahaan tempatnya bekerja untuk melakukan pekerjaan dinas. Tugas kedinasan adalah tugas yang berkaitan dengan kepentingan lembaga atau perusahaan yang bersangkutan. Untuk kepentingan tersebut, diperlukan pengaturan terhadap berbagai macam hal yang berkaitan dengan perjalanan dinas tersebut. Sebelum kita membahas materi lebih lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya kalian bisa update video-video yang bermanfaat dari channel Ayo Belajar. Perjalanan bisnis atau perjalanan dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh karyawan atau pegawai suatu lembaga atau perusahaan yang berkaitan dengan kepentingan bisnis. Jadi, perjalanan bisnis atau dinas pimpinan adalah perjalanan yang dilakukan oleh pimpinan suatu lembaga atau perusahaan dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan atau tugas bisnis perusahaan. Setelah pimpinan memberitahu perihal keberangkatannya, sekretaris harus memperhatikan hal-hal dalam mempersiapkan rencana perjalanan dinas. Persiapan rencana perjalanan bisnis meliputi siapa saja pihak yang bertanggung jawab dalam perjalanan bisnis. Sekretaris harus menentukan tujuan utama perjalanan bisnis pimpinan. Kemudian, harus mencari tahu waktu atau jadwal yang pas tentang cara perjalanan bisnis mengenai keberangkatan, kedatangan, dan persinggahan. Dipersiapkan juga prosedur tentang transportasi dan hotel yang biasa dipakai oleh pimpinan. Jangan lupa, biaya perjalanan yang akan dikeluarkan oleh seorang pimpinan. Dan bagaimana cara pemesanan tiket, pesawat, dan hotel. Dalam perjalanan bisnis diperlukan beberapa dokumen penting yang harus dimiliki oleh karyawan atau pimpinan yang akan melakukan perjalanan bisnis. Seorang sekretaris harus melakukan konfirmasi dengan pimpinan atas segala sesuatu yang perlu dipersiapkan. Adapun beberapa dokumen perjalanan dinas yang harus disiapkan sebelum melakukan perjalanan bisnis yaitu ada dua macam, dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal adalah dokumen yang diterbitkan oleh perusahaan atau lembaga yang bersangkutan. Dokumen internal dapat berupa surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas yang disingkat SPPD. Surat tugas adalah surat yang dibuat oleh perusahaan atau kantor pemerintah yang memberikan informasi mengenai penugasan pimpinan untuk melakukan perjalanan dinas. Sedangkan SPPD adalah surat perintah dari pejabat yang berwenang untuk mengadakan perjalanan dinas. Kita ke dokumen eksternal. Dokumen eksternal itu sendiri adalah dokumen yang dikeluarkan oleh instansi terkait dan digunakan untuk perjalanan bisnis. Jenis dokumen eksternal yang dibutuhkan berbeda-beda tergantung pada jenis transportasi yang digunakan pimpinan dalam perjalanan dinasnya. Berbagai jenis dokumen eksternal dapat berupa paspor, visa, surat keterangan fiskal, exit permit, sertifikat kesehatan, tiket transportasi, dan voucher penginapan. Nah, ini adalah contoh paspor yang merupakan identitas warga negara yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Paspor berbentuk sebuah buku kecil berisi identitas orang yang memegangnya dan berlaku sebagai tanda pengenal yang sah. Paspor dapat digunakan berkali-kali sepanjang masih berlaku atau masih ada lembar untuk exit permit. Masa berlaku paspor adalah 5 tahun. Visa adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh kedutaan negara yang bersangkutan. Fiskal adalah biaya pajak yang harus dibayar oleh setiap WNI yang akan berangkat ke luar negeri. Jadi, surat keterangan fiskal adalah surat keterangan pembayaran pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada seseorang sebagai wajib pajak yang akan berangkat ke luar negeri, kecuali orang yang dibiayai oleh pemerintah. Exit permit adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu negara yang tercantum dalam paspor dinas. Masa berlaku exit permit adalah 3 bulan atau sesuai visa. Sertifikat kesehatan atau health certificate adalah sertifikat kesehatan yang diberikan Departemen Kesehatan kepada warga negara yang akan keluar negeri. Kartu ini menerangkan bahwa si pemegang kartu bebas dari penyakit menular. Sebelum berangkat ke luar negeri, seseorang harus dibebaskan dari penyakit dengan cara diimunisasi atau karantina.
Tiket transportasi merupakan media pemindahan dari satu tempat ke tempat lain. Sebelum memilih jenis alat transportasi yang akan digunakan, diperlukan beberapa pertimbangan khusus. Dan yang terakhir adalah voucher penginapan. Sebelum pimpinan berangkat melaksanakan bisnis, baiknya administrasi kantor atau sekretaris harus sudah membeli voucher kamar hotel, biasanya melalui biro perjalanan. Atau sekarang sudah banyak aplikasi online yang melayani pemesanan tiket transportasi maupun hotel. Di dalam voucher sudah tercantum nama pemesan, nama hotel, nomor kamar, tanggal masuk, dan tanggal keluar. Untuk persiapan akomodasi adalah sesuatu yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan pimpinan dalam menjalankan perjalanan bisnis. Persiapan akomodasi biasanya berhubungan dengan tempat penginapan selama pimpinan melakukan pertemuan bisnis. Hal-hal yang harus dilakukan dalam mempersiapkan akomodasi perjalanan bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemesanan kamar dapat dilakukan melalui alat komunikasi seperti telepon atau fax email dan dilakukan sehari sebelumnya atau memesan langsung apabila kamar yang diinginkan tersedia. Sesudah itu, check-in dilakukan pada saat memesan kamar di bagian reservation atau bagian pemesanan atau front office bagian resepsionis, yakni jika pemesan telah mengetahui bahwa kamar yang diinginkan tersedia. Pemesan dapat langsung mengisi reservation card, kemudian pemesan akan diberi keterangan mengenai fasilitas-fasilitas dan sarana dari hotel tersebut, antara lain jenis kamar, tarif, dan kelengkapan fasilitas yang tersedia. Untuk pembayaran dilakukan pada saat check-in, berdasarkan jenis kamar yang dipilih dan berapa lama waktu penginapan. Pembayaran ini hanya untuk biaya kamar, sedangkan untuk biaya lainnya seperti makan akan dibayar langsung pada saat itu juga atau pada saat selesai makan. Namun, ada pula beberapa hotel yang memakai sistem pembayaran kamar dan fasilitas lainnya dilakukan pada saat akan check out. Pada umumnya, hotel menentukan waktu check out sekitar pukul 12 sampai pukul 14 atau jam 2 siang di hari terakhir menginap, di mana tamu hotel kemudian menyerahkan kunci kamar dan memeriksa barang-barang yang dibawa. Biasanya dalam proses check-out, resepsionis akan menghubungi bagian-bagian di hotel tersebut seperti restoran, kafe, bar untuk mengetahui fasilitas apa saja yang telah digunakan oleh tamu yang belum dibayar. Memilih sarana transportasi adalah hal yang perlu dipertimbangkan pada saat merencanakan perjalanan karena transportasi merupakan salah satu sektor biaya terbesar yang dikeluarkan dalam perjalanan dinas. Persiapan transportasi meliputi perencanaan jenis transportasi yang akan dipakai. Macam-macam sarana transportasi juga dapat digunakan antara lain transportasi darat, laut, dan udara. Untuk perjalanan bisnis lewat darat dapat dilakukan untuk perjalanan dinas dengan jarak yang relatif dekat atau agar tidak mengganggu kondisi kesehatan pimpinan yang melakukan perjalanan dinas. Perjalanan dinas ini biasanya menggunakan mobil perusahaan, travel, bus, atau kereta api. Untuk perjalanan bisnis lewat laut dapat memanfaatkan berbagai fasilitas pelayanan yang ditawarkan oleh beberapa perusahaan armada laut. Apabila persiapan dan tugas yang harus dilakukan oleh sekretaris adalah harus memeriksa kelengkapan koper pimpinan, memastikan semua visa yang diperlukan sudah diperoleh, tiket kapal, kemudian periksalah apakah pimpinan sudah siap dengan dokumen yang dibutuhkan. Untuk perjalanan bisnis pimpinan lewat udara dengan menggunakan fasilitas pesawat terbang, hendaknya mempertimbangkan beberapa aspek seperti efektivitas, efisiensi, mendesak atau tidaknya waktu dan urusan yang hendak diselesaikan, serta kondisi keuangan perusahaan. Bila pimpinan memiliki waktu yang cukup longgar, serta lokasi yang harus ditempuh tidak cukup jauh, sebaiknya pimpinan menggunakan transportasi lewat darat saja agar lebih ekonomis. Dari beberapa informasi sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sekretaris harus mengetahui beberapa informasi penting sebagai pedoman menyusun jadwal kegiatan pimpinan atau itinerary selama pimpinan melaksanakan perjalanan dinas. Informasi-informasi tersebut meliputi tujuan dan waktu keberangkatan, jenis transportasi, alat transportasi, dan jenis penginapan. Untuk persiapan pembiayaan perjalanan bisnis, yaitu membuat rencana anggaran biaya secara rinci yang mencakup jumlah biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan untuk kepentingan-kepentingan biaya selama perjalanan bisnis pimpinan. Jenis-jenis pembiayaan dalam perjalanan bisnis dapat berupa biaya dokumen perjalanan,
Misalnya, biaya pengurusan paspor, biaya fiskal, airport tax, biaya exit permit, dan biaya health certificate. Untuk biaya transportasi, dapat meliputi biaya transportasi pulang pergi dan biaya transportasi lokal selama dalam perjalanan bisnis. Ada juga biaya akomodasi, biaya acara atau kontribusi penyelenggaraan acara, biaya meal entertainment, yaitu biaya yang digunakan untuk menjamu relasi, biaya konsumsi, dan biaya luncheon atau per diem, yaitu biaya pengganti selama bekerja di luar perusahaan. Cara pengaturan waktu pertemuan bisnis yang tepat adalah jadwal perjalanan pimpinan harus berpedoman pada timetable atau daftar waktu perjalanan dari semua perusahaan transportasi yang akan dipakai dalam perjalanan bisnis. Hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh administrasi kantor atau sekretaris sebelum menyusun jadwal perjalanan bisnis adalah sebagai berikut. Seorang sekretaris harus mengetahui rencana perjalanan pimpinan dan kegiatan-kegiatan pimpinan selama acara perjalanan bisnis tersebut. Kemudian mempelajari timetable atau daftar waktu perjalanan. Timetable itu sendiri adalah buku yang berisi daftar rute perjalanan, waktu keberangkatan, waktu kedatangan, dan jenis alat transportasi yang digunakan, misalnya kereta api, mobil, pesawat terbang, atau kapal laut. Dan seorang sekretaris wajib memiliki buku ini agar sekretaris dapat merencanakan dan menentukan pemakaian transportasi oleh perusahaan. Tugas terakhir yang harus diselesaikan administrasi kantor atau sekretaris atau staf di bagian perjalanan adalah membuat laporan perjalanan bisnis. Ada 2 laporan perjalanan bisnis yang harus dibuat, antara lain membuat laporan hasil perjalanan bisnis dan laporan pembiayaan bisnis. Laporan merupakan kegiatan komunikasi tertulis yang disampaikan dari bawahan kepada atasan atau sebaliknya. Fungsi laporan itu sendiri adalah sebagai sarana komunikasi vertikal, sebagai alat pertanggungjawaban, memberikan informasi penting, dan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Berikut ini adalah beberapa contoh dari laporan hasil perjalanan bisnis. Sekian materi kita tentang perjalanan bisnis pimpinan atau itinerary. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.